Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa qala ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufik daripadanya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan melambaikan tangan kita untuk mendatangi rumah ibadah tempat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumahnya Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat baik kita dan amal-amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita senantiasa keistiqomahan dalam menjalankan perintah-perintahnya yang mulia ini. Amin, Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu yang terbatas ini marilah sedikit kita mendengarkan, yaitu ada satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Beliau mengatakan bahwasanya suatu hari Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Hai Muhammad, ceritakanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku anil iman, tentang iman. Maka Nabi SAW menjawab, al-iman, iman, apa itu iman? Iman adalah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lebih kurang mafhumnya, iman adalah kamu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian percaya kepada utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah yang diutus di muka bumi ini. Kemudian percaya kepada hari akhirat, ada kebangkitan setelah kematian. Yang keenam, percaya kepada qadar, takdir baik dan buruk semua daripada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang terakhir yang hendak kita bahas sedikit pada siang hari ini, yaitu wa tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi. Beriman kepada qadar baik dan buruk semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab dan juga kepada utusan Allah dan hari kemudian, tetapi dia tidak beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu dari Allah, maka imannya juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi keiman kepada takdir ini, ulama salafus saleh telah meringkas setidaknya ada 4 hal yang harus ada pada diri kita. Apa itu? Yang pertama, kita meyakini bahwasanya yang terjadi di muka bumi ini sesuai dengan takdir Allah SWT di zaman azali, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketentuan daripada Allah. Tidak ada yang terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang terjadi dengan kebetulan, tidak. Semuanya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit untuk memahami ini kaum muslimin, ada satu kisah 2 orang sahabat, yaitu kisah Abu Darda dan juga Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma.
Ringkasnya ceritanya, yaitu Abu Darda radhiyallahu anhu ingin, yaitu menjodohkan Salman Al-Farisi kepada salah seorang wanita atau seorang wanita daripada kaum Ansar. Maka singkat cerita, Abu Darda ini membawa Salman Al-Farisi untuk menemui orang tua perempuan tersebut untuk melamar anak gadisnya. Maka karena Abu Darda ini adalah orang tempatan dan Salman Al-Farisi ini dari Faris, dia bukan orang asli Madinah, maka dia tunggu di luar. Yang masuk ke dalam rumah adalah Abu Darda sebagai juru bicaranya. Maka Abu Darda mengatakan, "Hai Tuan, saya ingin melamar puteri Tuan dengan saudara saya yaitu Salman Al-Farisi, agar mereka ini bisa menikah atau menjadi suami istri." Maka apa yang dijawab oleh kedua orang tua tadi daripada perempuan tadi? Apa yang disampaikannya? Katanya, "Hai Abu Darda, kalau untuk Salman Al-Farisi saya tidak rela melepaskan anak saya untuk dia. Tetapi kalau untuk kamu, saya rela. Kalau untuk kamu silakan. Tapi kalau Salman, enggak." Akhir ceritanya kaum muslimin, Abu Darda pun keluar dan ditanyalah oleh Salman Al-Farisi, "Hai Abu Darda, apa hasilnya daripada pertemuan di rumah tadi?" Maka Abu Darda mengatakan, "Hai saudaraku, aku sebenarnya malu menceritakan yang sebenarnya kepada engkau tentang apa yang disampaikan oleh orang tua daripada perempuan tadi." Enggak apa-apa katanya, silakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Darda, setelah saya sampaikan maksud dan tujuan saya tadi, maka dia mengatakan, "Kalau untuk Salman Al-Farisi saya tidak rela anak saya dinikahkan oleh Salman. Tetapi kalau untuk kamu Abu Darda, aku siap. Silakan anakku ini dipinang oleh Abu Darda." Maka apa yang dijawab oleh Salman Al-Farisi? Apakah dia marah? Kamu ini dipercayakan untuk jadi juru bicara, malah kamu yang ambil. Tidak, kaum muslimin. Apa yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Hai Abu Darda, bukannya engkau yang malu, sebenarnya aku yang malu. Karena apa? Karena berarti perempuan tadi di zaman azali dahulu telah ditakdirkan menjadi istri kamu, tetapi aku ini yang tidak tahu malu ingin melamar calon istri orang lain. Maka seharusnya saya yang malu, bukan kamu yang malu." Singkat cerita kaum muslimin, Abu Darda pun hanya nikah dengan perempuan tadi. Subhanallah, itulah keyakinan Salman Al-Farisi tentang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang terjadi ini betul-betul sudah adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Al-Azali. Jadi dia tidak menyalahkan yang lain dan tidak menyalahkan satu sama lain. Karena apa? Karena keyakinannya yang kuat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin lagi yang kita uraikan, tetapi karena waktu sudah habis kaum muslimin, maka insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.